saudara, adik-adik yang sudah hadir di rapat virtual hari ini. Terpantau sudah nambah lagi menjadi 98, 99. Baik, kita mulai saja. Kita biasakan tidak banyak terlambat karena kita ada tugas-tugas yang lain. Kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, salam hormat bangga. Pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang seharusnya memimpin hari ini rapat yang sangat penting untuk lomba-lomba Bulan Bung Karno ke-6 tahun 2024 ini. Beliau saat ini sedang melaksanakan tugas di luar daerah mewakili pimpinan membahas tentang Renstra dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Bali di Bandung. Oleh karena itu beliau menugaskan saya, Iko Mangkusumayedi, IKK, Kepala Bidang Iwak Terbang, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, untuk memimpin rapat ini dan membuka sekaligus. Ibu Bapak, kawan-kawan sahabat semua sudah hadir bersama saya di sini. Para tim juri, kemudian beliau-beliau yang akan nantinya memberikan evaluasi penilaian termasuk juga koreksi dan lain-lain kepada seluruh karya yang Ibu Bapak, kawan-kawan sahabat semua, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik sudah kirim ke kami. Kami harus tegas bahwa walaupun masih ada yang ingin bergabung untuk mengikuti lomba, namun karena sistem yang sudah kita close, sudah kita terapkan bahwa tadi malam pendaftaran ditutup, maka mohon maaf bagi teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua maupun yang lain yang berusaha untuk ikut lomba yang mendaftar hari ini tidak bisa kita akomodir dan tidak bisa ikut lomba. Tegasnya yang sudah mendaftar mengikuti lomba ada sekitar 200-an orang, dan inilah yang nanti akan berkesempatan untuk membuktikan karya-karyanya, hasil-hasil inovasi kerja dan lain-lain sesuai dengan kriteria lomba untuk dinilai. Ibu Bapak, kan kawan sahabat semua, saudara-saudara yang budiman, pada lomba Bulan Bung Karno yang ke-6 ini memang grade penilaian dan juga kualitas kita tingkatkan karena kita ingin mendapatkan karya terbaik, karya yang bagus, karya yang banyak peminatnya dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Tentu kita harus melihat bahwa karya-karya ini adalah karya-karya yang sangat orisinil. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan mulai dengan sangat-sangat objektif dan berkualitas. Dan hari ini kita melaksanakan technical meeting. Artinya bahwa semua hal yang terkait dengan pengetahuan, informasi, prosedur, atau apapun yang ingin Ibu Bapak kawan-kawan sahabat bahas setelah nanti disampaikan oleh para tim juri, tim penilai yang hari ini ada di hadapan Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua, saudara saya, silakan dibahas sampai detail. Dan kami di Kesbangpol selaku panitia mengharapkan ini tuntas, selesai. Kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu diskusikan yang sifatnya lebih rinci, itu bisa 1-2 disampaikan di grup, kita akan berikan penjelasan lebih lanjut. Namun hari ini mohon semuanya mendengarkan dengan baik, kita bahas bersama-sama technical meetingnya. Yang namanya technical meeting itu semua hal sifatnya teknis detail, silakan. Hal-hal yang belum Ibu Bapak ketahui, tetapi sudah berhasil mengirim karyanya, masih ragu-ragu, silakan sekarang dibahas. Poinnya pertama itu. Poin yang kedua yang lebih penting adalah kami ingin menegaskan bahwa semua hal yang kita lakukan ada hasil dan ada apresiasinya. Oleh karena itu kami
pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan apresiasi kepada semua karya yang masuk, terutama yang nanti akan memenangkan lomba. Selain juga berupa hadiah, piagam penghargaan, kami juga rencananya akan mengundang para pemenang untuk hadir pada acara-acara penting yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kami sudah punya datanya beberapa lomba-lomba sebelumnya, dan lomba tahun ini kita akan berikan apresiasi juga kepada para pemenang. Oleh karena itu, selamat berlomba, selamat mempresentasikan karyanya yang sudah dikirim, dan mudah-mudahan semuanya berbahagia dan jadi pemenang. Tetapi yang mendapatkan apresiasi hadiah sesuai dengan kriteria tidak bisa semuanya. Tapi kami berikan apresiasi untuk semua peserta yang sudah mengirim. Dari seluruh Bali, karena kami lihat hampir seluruh daerah sudah terwakili, dan Ibu Bapak kawan sahabat semua sudah yakin untuk berkompetisi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya dari tim juri, ketua tim untuk memberikan arahan dan selanjutnya memandu secara teknis kegiatan ini. Silakan dari Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sebelumnya Titiang mewakili tim juri mengucapkan terima kasih, hormat, apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bali secara konsisten menyelenggarakan Bulan Bung Karno berikut rangkaian lomba. Sebentar lagi akan kita bincangkan ketentuan dan peraturannya dan dari penyelenggaraan ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berkenan untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan lomba serangkaian Bulan Bung Karno yang ke-6 ini. Antusias yang tinggi diharapkan itu memberikan semangat penciptaan dan melahirkan karya-karya bagaimana tadi panitia menyampaikan, otentik, original, sekaligus inspiratif, sebagaimana Bung Karno lalu ingin di dalam kehidupannya memberikan makna bagi bangsa dan negara serta rakyat yang dicintainya. Para peserta tentu telah menyimak dengan seksama melalui pengumuman-pengumuman sebelumnya terkait lomba ini, rangkaian ketentuan umum, ketentuan khusus sudah dipelajari secara seksama, dan berikut jadwal-jadwalnya memang yang sudah tertata, terkelola, dan rangkaian hari ini adalah bagian yang terlaksana untuk menghasilkan lomba arah. Ketentuan umum dan ketentuan khusus sudah dapat dipahami karena sudah jauh hari diumumkan. Penekanannya untuk lomba kali ini berbeda dengan lomba tahun lalu, walaupun mata lombanya semua sama, tapi ini dimungkinkan para peserta untuk mengeksplorasi kreativitasnya melalui capaian yang bersifat multimedia. Mengingat hasil lomba ini selama proses pelaksanaannya akan ditayangkan di akun media sosial dari panitia. Di kreativitas yang menyangkut multimedia diberikan keleluasaan pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga misalnya dalam lomba pidato memang bersifat perorangan, tetapi dalam pelaksanaannya ada tim yang membantu agar pidato yang disampaikan tidak hanya berupa tayang suara ataupun penampilan seseorang, tapi bisa mengeksplorasi muatan konten-konten visual atau audiovisual yang semakna dengan tema yang disampaikan oleh para peserta.
Kemudian secara umum demikian juga untuk lomba musikalisasi, lomba film pendek untuk film pendek untuk dokumenter dan film pendek untuk cerita dimungkinkan melakukan eksplorasi seluas-luasnya dalam cakapan audiovisual. Hingga diharapkan tayangan di akun panitia akan mendapat apresiasi dari. Secara keseluruhan, Dewan Juri menekankan pentingnya keautentikan dan originalitas. Hal mana ini menyangkut memang pencapaian seseorang diuji ataupun kelompok diuji oleh pencapaian keautentikan dan originalitasnya. Dalam ketentuan peraturan juga dinyatakan bahwa bila tidak autentik dan tidak original, ada dimungkinkan akan di-download, akan diturunkan oleh aplikasi, pemilik aplikasi ataupun provider ya. Demikian itu menjadi perhatian penting dan catatan dari Dewan Juri yang terangkum dalam ketentuan lomba baik umum maupun khusus. Kiranya itu pengantar dari Dewan Juri. Terima kasih. Mudah-mudahan Om Santi Santi Om. Baik, itu pengantar dari Ketua Tim dan selanjutnya secara teknis akan dilanjutkan oleh Bapak Sekretaris. Izin Ibu Bapak, kawan-kawan sahabat semua, karena saya sebentar lagi harus memimpin rapat jam 11. Nanti saya balik ke sini lagi. Ya, silakan Pak D. Tes, tes. Suara kami jelas nggih? Coba di Jelas Pak, jelas. jelas suara kami nggih? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Pak IKK jelas. Nggih, demikian tadi penjelasan dari koordinator daripada Dewan Juri. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi kalau ada peserta lomba yang ingin bertanya dipersilahkan baik secara langsung ataupun melalui chat yang akan ditayangkan di layar. Sesi pertama yaitu lomba pidato terkait lomba pidato berdaulat dalam politik ngerombo wujudkan pemilu kada damai 2024. Peserta lomba yang mendaftar lomba pidato ini mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas dari penyampaian koordinator daripada Dewan Juri kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari nama? Mohon izin Pak, saya Ngurah Wahyudi ya? Betul Pak, saya Ngurah Wahyudi. Ngurah Wahyudi, nggih. Mohon izin Pak, suara saya sudah jelas? Jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya Pak mengenai pidato sedikit saja. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini kan lomba berpidato begitu Pak. Tetapi saya sempat mengikuti dalam artian sempat juga melihat bagaimana lomba pidato tahun lalu. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah apakah ini lomba pidatonya itu lomba berpidato atau lomba membaca pidato seperti itu? Apakah nantinya kalau misalkan tahun lalu tidak salah juara 2 atau juara 3 saya kurang ingat itu ada yang membaca seperti itu. Saya hanya ingin memperjelas saja kalau misalkan memang lomba berpidato mungkin apakah ada aturan dilarang untuk membaca atau kalau memang boleh membaca seperti apa mungkin peraturannya yang akan disampaikan untuk para peserta pidato ini seperti itu. Kemudian untuk estimasi waktu saja Pak. Kalau misalkan ada
Kalau baik, kalau misalkan ada kelebihan waktu, apakah ada pengurangan nilai dalam penilaian tersebut? Itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Jadi berkaitan dengan teks pidato bisa dibaca langsung atau penyampaian secara langsung, dan berkaitan pada saat pembacaan pidato waktunya berlewatan apakah berpengaruh terhadap pengurangan nilai. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Putu. Dipersilakan. Terima kasih. Suara saya didengar ya Pak Ngurah? Siap, siap didengar, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pidato itu kalau kita lihat itu kan ada yang langsung, ada yang membaca. Di sini yang kami lombakan bukan membaca pidato, karena kita menuntut peserta juga punya kemampuan untuk membuat pidato. Apakah kemudian secara realnya dia dibuat sama orang lain, itu kita tidak mau tahu. Yang jelas dia harus menyampaikan pidato secara langsung. Jadi dia ada punya kemampuan untuk bagaimana berpidato tanpa teks, kemampuannya untuk menyampaikan gagasannya lewat pidato, beberapa pembukaan, lalu penutup itu. Tapi yang paling penting juga pada lomba kali ini seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa semua lomba, baik pidato maupun lomba yang lainnya, ada pendekatan film di sana, ada pendekatan pengambilan gambar. Karena apa? Karena pengambilan gambar melalui video. Karena nantinya pidatonya akan ditayangkan di media sosial. Jadi yang menonton itu adalah lebih banyak menonton lewat media sosial. Kalau misalnya seperti lomba-lomba yang lalu, tanpa menggunakan pendekatan pengambilan gambar melalui kamera video itu, rasa monotonnya. Apalagi kalau diambil long shot, misalnya kita tidak bisa melihat ekspresi dari pembawa pidato itu. Jadi itu Pak. Kenapa? Ya, contoh Oke, demikian Pak Wahyudi, Pak Ngurah. Ya. Masalah Siap, kelebihan waktu, kami sudah sepakat harus disiplin dengan waktu. Lebih waktu pasti ada catatan-catatan yang nantinya memberatkan juga pada waktu rapat juri. Kalau lewat waktu cuma 1 menit, catatannya mungkin lain lagi. Tapi kalau lewat sampai 30 menit atau berapa itu mungkin sangat berat juga ya, kasihan juga. Jadi walaupun teksnya sudah dibuatkan, maka latihanlah perlu dia tentang tepat waktu. Oke, demikian ya. Mungkin ada tambahan tadi? Mohon izin Pak, mungkin lagi satu aja Pak, untuk pengambilan videonya. Itu apakah menggunakan 2 kamera atau mungkin 3 kamera, itu bisa Pak? Itu tidak masalah. Yang penting artinya gininya utuh. Artinya apa? Satu alinea, kalau kita tidak bagus ngedit, biasanya alinea 1 sama alinea kadang-kadang melompat banget gitu loh. Apalagi tukang editnya ngundap misalnya kiap gitu. Saya kan sering juga ngedit itu, kalau kiap hilang adegannya 1, kacau semua. Jadi 2 kamera, 3 kamera silakan. Oke, yang penting biasanya pidato begini lagi deh, Pak Ngurah. Tolong perhatikan juga unsur suara. Jangan sampai noise. Jadi ketika rekan Anda atau Pak Ngurah sendiri misalnya merekam itu, pilihlah tempat yang memang tidak bising banget sehingga tidak kesulitan ketika karena pidato itu kan yang ditajikan itu bagaimana ucapan itu terdengar jelas dan bisa menggugah kayak pendengarnya, sekaligus ekspresi-ekspresi yang memancing greget nontonnya. Oke, demikian. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin ada catatan untuk pengingat kepada Pak Ngurah serta semua peserta pidato ini. Ada ketentuan umum nomor 4, yakni bahwa peserta boleh menggunakan pelantang suara dengan catatan dilarang mengubah warna vokal penyaji pidato dengan bantuan teknologi sound effect. Jadi vokalnya vokal asli, tidak bisa dibuat di bawah dengan cara sound effect atau dapat para suara yang sehingga suara aslinya berbeda dari hasil yang dihasilkan melalui pidato.
mic. Jadi pelantang suara itu boleh pakai mic, yang tidak boleh menggunakan teknologi mengubah suara asli sehingga menjadi lebih berwibawa ataupun beda dengan suara. Nah, itu saja catatannya sesuai dengan ketentuan lomba. Terima kasih. Baik, terima kasih para Dewan Juri. Bagaimana Pak Ngurah? Apakah sudah cukup dari pertanyaan yang disampaikan tadi? Jangan Sudah Pak. Sudah. Nggih. Ya, Jadi saya terima kasih, Pak. informasikan kepada seluruh peserta yang ikut Zoom, kalau tidak aktif dalam pertanyaan atau dialog, mohon di-mute laptopnya atau HP-nya. Jadi biar tidak ramai. Jadi selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain terkait lomba pidato. Izin bertanya, Tinggi, Pak Sekretaris. sebutkan nama. Tiang dari HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan, dengan Robeni. Izin bertanya ini tentang Pak Beni. pidato. Berkenaan tentang pidato ini mungkin kriterianya sudah disebutkan, tetapi terkadang ini antara pidato dan orasi ini beda tipis. Mungkin dari Dewan Juri terkadang ya. Maaf Pak Beni, jadi sinyalnya mungkin terganggu, jadi suaranya putus-putus ini, tidak jelas kita dengar. Iya, mohon bisa diulang. Saya ulang. Ini berkenaan tentang pidato, tetapi terkadang antara orasi dan pidato ini kan beda tipis. Jadi apakah dari Dewan Juri kriteria-kriteria itu kita mohon diarahkan mana pure pidato dan mana pure orasi, atau memang terkadang dicampur adukkan orasi dan pidato. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi kami selaku panitia sudah pasti menyiapkan para juri yang sudah kompeten ini di bidangnya. Jadi antara pidato dan orasi tentu para dewan juri sudah sangat paham ini. Mohon izin mungkin dari Bapak Utu bisa menanggapi. Terima kasih. Jadi media hari ini kita tidak mendiskusikan bagaimana berpidato yang baik, bagaimana berorasi. Jadi saya kira itu banyak sekali itu pengertian-pengertian pidato, orasi dan sebagainya. Jadi hari ini kita hanya teknis tentang terkait lomba itu. Masalah kemudian definisi pidato nanti akan panjang lagi nih. Saya kira itu sudah umum banget bagaimana berpidato yang baik. Klik aja pidato orang. Bagaimana berorasi yang baik. Orasi mungkin seperti iklan aja, dia harus cepat, langsung cepat selesai. Pidato memang begitu, tapi ada daya gugahnya lain lagi. Coba perhatikannya. Saya kira itu penjelasan dari kami. Terima kasih Bapak. Saya tambahkan sedikit mengenai apa beda pidato dengan orasi. Kalau pidato, sebagaimana kita kan di sini ada latar pencitraan Bung Karno ya, bagaimana beliau berpidato. Kalau orasi itu bisa saja disampaikan oleh para pakar, para akademisi, kemudian menyampaikan pokok-pokok pikiran dan cenderung tidak menggugah atau memberi semangat pada audiens. Kalau berpidato ini barangkali ya ini tidak ada di penjelasan kriteria lomba, tetapi bisa diambil pengertian seperti itu. Kalau orang berpidato ada audiens dan si yang berpidato menggugah semangat audiens, membangkitkan semangat, spirit dan lain sebagainya. Kalau orasi ini bisa lewat saja, orang mau mendengar atau tidak serah. Saya kira itu aja tambahnya, masih. Baik, terima kasih para dewan juri. Jadi sudah sangat jelas perbedaan pidato dan orasi. Pak Beni, mungkin sudah cukup? Pertanyaan sekali lagi. Ini dalam perekaman, dalam pembuatan videonya,
ini kan melibatkan audiens. Nah, ini dalam pembuatan videonya ini audiens yang kita buat sendiri atau memang audiens untuk media sosial. Artinya dalam perekaman itu ada penonton atau ada audiens yang menyaksikan mendengarkan pidato kita. Seperti itu. Baik, ini langsung ditanggapi oleh Pak Putu Dewan Juri. Jadi pidato itu bukan untuk didengarkan oleh audiens yang sudah disiapkan, tapi pidato yang ditampilkan di dalam lomba ini didengarkan oleh seluruh orang yang akan menonton video atau melalui media sosial, gitu Pak. Kemudian ketika mengambil gambar, di sanalah kreativitas dari Bapak, apakah gambarnya long shot, full shot, atau medium shot, atau close up. Supaya apa? Karena supaya sampai keinginan dari pidato itu yaitu menggugah orang. Kalau ketika mengajak orang untuk melakukan suatu hal yang positif, tapi ekspresinya dingin-dingin saja mungkin kurang greget. Karena itu ada pengambilan gambarnya medium shot atau close up. Tidak dia membutuhkan orang hari itu. Misalnya kita rekaman di Bali Banjar, ada orang memang tetapi suara kita akan kacau. Pasti kacau. Seperti itu. Lalu dalam saya kira di dalam gininya untuk mempertegas dari penyajian audiovisual itu mungkin si penyaji itu nantinya bisa sedikit menyampaikan gambar gitunya ya, gambar insert. Contohnya misalnya apa? Ketika dia berbicara tentang Bali kaitan dengan keindahan atau masalah dari keindahan itu sama sampah, mungkin ada sedikit insert, tetapi tidak mendominasi seluruh dari waktu itu, hanya untuk mempertegas saja, insertnya sedikit itu boleh. Jadinya kalau orang menonton pidato itu di media sosial, jadi menarik dia. Jadi sekarang kan zamannya begitu, kalau cuma sekedar begitu orang jenuh. Kecuali pidato kenegaraan, ya orang harus mendengar, karena itu sangat penting. Terima kasih. Ada tambahan? Saya menambahkan, kalau kita melihat aspek penilaian, ada 4, yaitu isi dan tema, kedua vokal, ketiga penampilan. Secara khusus untuk lomba tahun ini, kita cantumkan kreativitas di ketentuan aspek penilaian nomor 4, yaitu videografi dan kreativitas. Di mana peserta dimungkinkan untuk melakukan kreativitas dengan satu upaya pencapaian baru dalam pidato. Termasuk di dalamnya selain suara dan sebagainya, diperkenankan menghadirkan latar visual, ilustrasi, dan tampilan multimedia. Lebih menarik, lebih sugestif, lebih imajinatif, karena hasil pidato ini akan ditayangkan di kanal media sosial. Publiknya ada di berbagai tempat, berbagai latar usia, berbagai situasi. Jadi gambar yang menarik, hasil kreativitas videografi yang menarik akan menggugah publik untuk lebih mendalami pesan yang disampaikan oleh para peserta. Jadi tetap lomba pidato, penting isi pidato, visual juga menjadi penting. Masing-masing kalau kita lihat dalam aspek penilaian 25%. Jadi secara totalitas hadir keseluruhannya memikat di kanal media sosial. Ingat, karena itu waktunya sangat dibatasi. Ketentuannya tidak boleh lebih, karena ada media sosial pun penonton kita kan memang tidak bisa nonton 1 jam di media sosial. 5 menit efektif, efisien, imajinatif, asosiatif, dan menegaskan pesan yang disampaikan. Kira-kira itulah tantangan kreativitas yang menarik. Inggih, yang menambahkan sedikit, mempertegas mantan apa yang disampaikan rekan-rekan juri tadi untuk teman-teman yang ikut lomba pidato nih. Jadi fokus ke aspek penilaian. Kan ada aspek penilaian ke 1, 2, 3, 4. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Pak Beni, penonton di lokasi syuting Pak Beni itu tidak diperlukan. Yang diperlukan itu adalah kamera, Pak.
Bapak bisa pakai 1, 2, 3. Berikut yang disampaikan oleh Pak Warih tadi, ilustrasi itu bisa diganti. Bapak bisa menggunakan green screen. Jadi Bapak yang ikut lomba pidato, silakan koordinasi dengan tim editornya. Di belakangnya itu latar belakang dari yang berpidato itu pakai green screen. Sehingga pada saat editing, latar belakang Bapak itu bisa diganti oleh editornya. Misal Bapak berbicara tentang kemiskinan misalnya. Bahwa Tuhan itu bersemayam di gubuk-gubuk orang miskin. Silahkan nanti ilustrasikan. Seperti itu. Jadi Bapak yang berpidato tetapi yang ikut lomba pidato tetapi tidak memahami tentang editor, silahkan mencari tim editing. Demikian yang bisa kami tegaskan. Jadi fokuslah pada aspek penilaian yang 4 itu. Karena dari situlah tim juri akan menilai. Terima kasih. Baik, terima kasih para dewan juri. Bagaimana Pak Beni? Cukup puas nih jawaban dari para dewan juri? Cukup, matur suksema untuk dewan juri. Pak Beni, Rahayu, Moli. Bagaimana rekan yang lain, peserta yang lain, ada pertanyaan berkaitan dengan lomba pidato? Jadi sesuai penjelasan juri tadi bahwa Bapak Ibu semua yang ikut pada lomba pidato agar memperhatikan aspek penilaian yang sudah tertera di dalam website kita nih, ada 4 itu. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke lomba yang kedua. Cek, tes, izin Pak. Inge. Sinampura Titiang Jelang. Inge, terus. Om Swastiastu, yang terhormat. Kentan Pak, perkenalan dumun Pak. Oh ya. Izin tidak menggunakan napi stane latar karena sinyal Titiang Made dari Buleleng. Inge, Pak Made bagus. Ya, Rahayu sareng sami. Jadi Titiang ingin sebelum pindah ke lomba sane diosan dengan yang pertama ingin menegaskan kembali bahwa sesuai dengan ketentuan. Nah, Niko, mohon kembali usan puniki, mohon kami di-share di grup kembali hasil meeting niki yang pertama. Kemudian senika pingkalih berkaitan dengan jadwal yang direvisi. Niki kan rencananya awalnya kita meeting 15 ya, tapi 14 yang lalu karena niki mundur otomatis seluruh prosesnya apakah tetap atau mundur. Niko mohon diinformasikan karena pengumpulan karya dan keterkaitan Niko. Teknisnya Punapi. Kemudian nah niki mewali suksemo dengan Dewan Juri sudah mempertegas artinya bahwa video dan kreativitas yang dinilai 25% Nika boleh menggunakan multi kamera seperti ketentuan yang ada di dalam yang sudah di-share. Nah, namun Rika kan Wentan standar pengambilannya adalah medium, namun tidak menutup kemungkinan memakai long ataupun close up ketika ingin melakukan proses penekanan. Nika becek pisan. Nah, Nika yang sambut baik, terima kasih banyak karena kalau medium aja terus Nika ampuro Nika wajah tiang aja kelihatan, nanti kalau mau insert sibak Nika nah gambarnya kan. Jadi kalau sudah diizinkan long dan close up, jadinya nggak seperti tadi penyampaian dari Dewan Juri sampai dan penekanannya seperti apa. Ini yang matur semua banget atas Nika dan mohon sekali lagi apapun hasil perubahan dari yang sampun diedarkan baik di jadwal ataupun konten penilaiannya mohon di-share kembali agar kita persepsinya sama. Nah, dan yang terpenting Niki Sinampuro di dalam penilaian Nika kan di akhir Nika harus mencantumkan logo. Niki mohon di-share logonya. Mang dapat tuh. Coba. Nggih, mang dapat tuh Nika logo Kes Bangpol, logo Bulan Bung Karno, logo Pemprov Nika biar sama. Pantan ada nih lungan, ada nih tempelan kena gitu. Nika mantan dari Titiang matur suksema banget Om Sati Om. Suksema dahat niki Pak Made bagus masukannya terkait dengan technical meeting kita pada pagi hari ini. Nanti kita
akan share kembali di grup yang sudah kita bentuk. Kemudian berkaitan dengan update jadwal lomba juga tentu berubah dan nanti akan bisa dilihat di web yang sudah kita pasang itu. Kemudian berkaitan dengan logo Kesbang, segera kita akan susulkan juga. Pak Yudi, untuk logo Kesbang di web Pak Yudi? Belum masuk. Nanti masuk di website juga. Oh, berarti kaitan dengan logo Kesbang dan bulan Bung Karno nanti bisa dicek di website yang sudah kita umumkan. Demikian, Ade Bagus. Inggih matur suksema. Inggih suksema. Peserta yang lain wenten malih yang ditanyakan berkaitan dengan lomba pidatonya. Kalau enggak kita lanjut ke lomba yang kedua, yaitu film pendek. Sebentar. Lomba film pendek berdikari dalam ekonomi, ngerombo mengentaskan kemiskinan ekstrim. Bagi peserta yang mendaftar pada lomba ini, kalau ada pertanyaan atau penjelasan dari Dewan Juri tadi yang belum jelas bisa ditanyakan kembali. Berkaitan dengan lomba film pendek berdikari dalam ekonomi, ngerombo mengentaskan kemiskinan ekstrim. Baik, Pak Made Wisnawo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Tiang Made Wisnawo dari Singaraja. Berdasarkan ketentuan umum, ketentuan khusus, dan aspek penilaian yang sudah dibagikan di website, menurut saya sudah bisa dipahami. Saya di sini ingin menanyakan terkait dengan tema. Saya pribadi sudah mencari dan mengartikan, namun takutnya ada salah persepsi tentang istilah ngerombo tersebut, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan tentang tema penggunaan istilah ngerombo dan apa untuk bisa kami maknai secara benar begitu. Takutnya saya jujur sebagai orang yang tumben mengikuti lomba di sini belum paham dengan istilah-istilah tersebut. Mohon arahannya Bapak. Demikian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made Wisnawo dari Dewan Juri. Sirayam Samdana. Mengenai ngerombo ya di sini kan saya baru benar-benar perhatian bahwa kata ngerombo muncul di sana. Secara intuitif saya tidak melihat kamus, tapi kata ngerombo itu berarti kan sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama, satu pemikiran, gotong royong dan sebagainya. Jadi ngerombo, ayo kita rombo ini. Jadi jalan ada gaya nih rombo jakonya, ya, artinya kita bekerja sama bersama-sama dengan satu tujuan gitu. Saya kira itu pengertian yang paling sederhana secara intuitif ya. Nanti lihat di kamus, mungkin ada di Kamus Bahasa Bali. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewan Juri. Jadi sesuai juga dengan tagline dari Pak PJ Gubernur Bali, bahwa di segala bentuk kegiatan itu kita laksanakan secara ngerombo. Jadi pada dasarnya ngerombo ini adalah kita bekerja bersama-sama, bergotong royong, itu prinsip. Jelas nggak Pak Made? Ya jelas. Yang saya takutkan mungkin ada pengertian semantik yang lain begitu. Saya juga memikirkan dengan Bapak Dewan Juri yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih Bapak. Nggih, matur suwun Wali. Peserta yang lain mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan lomba film pendek berdikari dalam ekonomi, ngerombo mengentaskan kemiskinan ekstrim. Bentar malih nggih. Jenengtan titiang lantur malih Dianovita. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Dek. Mohon izin saya bertanya untuk pengumpulan
karya pidato itu sampai tanggal berapa, batas terakhir berapa? Alon-alon demu niki. Halo, adik, nggih. Iya, Pak. Alon-alon Saya demu niki kurang jelas niki anunya niki. ya, Pak, saya mau tanya, batas pengumpulan karya pidato itu sampai tanggal berapa terakhir, Pak? Ini adik niki tadi sebenarnya kita sudah buat, tapi berkaitan dengan jadwal lomba terkait pidato itu 7 Mei dan nanti dapat dilihat di website adik. Perubahan jadwalnya terupdate-nya nanti dapat dilihat di website. Ya, terima kasih, Pak. Ini adik. Bentar malih pertanyaan berkaitan dengan lomba yang kedua, lomba film pendeknya. Jadi dan titiang lanjut ke lomba yang ketiga yaitu lomba film dokumenter berkepribadian dalam kebudayaan, merumbuh kuatkan budaya Bali. Jadi peserta yang mengikuti lomba ini kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada Dewan Juri. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Mohon maaf. Coba teman Bu, niki suaranya agak bergema, mungkin dekat dengan barang elektronik lainnya yang masih nyala niki. Ya, mohon maaf sebelumnya, izin untuk bertanya. Ini mohon maaf, ini terkait lomba sebelumnya yaitu film pendek. Perkenalkan diri dulu nih, Bu. Di mana saya ingin bertanya, jika terdapat kelebihan waktu, misalnya batasnya 5 menit, lalu misalkan filmnya 6 menit ataupun 7 menit, apakah ada pengurangan poin atau apa ada kelonggaran dari hal tersebut? Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Om Santi. Inggih, sira iring di tiang wau niki. Yang ngegas langsung nika. Terang Ibu sira tiang wau. Oh, nggih. Nggih, mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Dewan Juri. Terima kasih adik. Ini pertanyaan yang barangkali untuk hampir semua jenis lomba ya. Untuk durasi ya. Kita Dewan Juri, panitia sangat tegas akan sangat ketat untuk durasi. Jangan main-main soal durasi. Nanti kelebihan bisa enggak ada toleransi. Nanti yang penting yang lain minta 1 menit. Kemudian bisa enggak 2 menit. Artinya ketentuannya baca lagi durasinya seberapa. Kita ketat itu. Itu saja. Ya, jangan main-main lagi tentang durasi karena sudah ditentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dewan Juri. Jadi tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan durasi agar menyesuaikan dengan juknis daripada lomba, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di sana. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu tentu ada pengurangan nilai. Entah lebih waktunya atau kurang ya artinya kan sudah tidak memenuhi persyaratan kan gitu. Iya Pak, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Terima kasih. Nggih, Ibu nggih. Terima Pak. Punten malih iki terkait dengan lomba film dokumenter. Desa Made Puspayanti. Desa Made Puspayanti, suaranya belum jelas. Suara yang terdengar di Kang ya? Terdengar nih Kak, Pak. Om Swastiastu, selamat pagi nih Kak. Nggih, Untuk swastiastu pagi. terkait lomba film pendek niki, wonten format video antara landscape atau potret nih Kang nggih Pak. Terus untuk logo nih Kak diatur di mana nih Kak? Ada template-nya nggak? Misalnya di awal video, di akhir video, atau sepanjang video ada logo dari gininya.
Segitu dulu Pak. Terima kasih. Inggih, semua Bu Desa. Niki mungkin Pak Dewo, Dewan Juri kita bisa menanggapi. Oke, terima kasih Desa. Jadi untuk video, Nika landscape. Karena kita lebih fokus ke YouTube. Jadi landscape. Ketika video itu nanti kita upload ke TikTok, formatnya itu kan portrait. Jadi posisinya itu tetap gambar itu landscape. Di atas bawahnya nanti gelap dia. Demikian yang kedua tadi terkait dengan logo. Logo itu kemarin kita sepakati di akhirnya. Karena ada logo Pemprov, kemudian logo Bulan Bung Karno. Benar nggih? Jadi logo itu adalah yang terakhir. Nanti untuk logo akan di-share di web dengan format PNG. Jadi biar bisa gampang dipergunakan oleh editornya. Demikian mungkin teman-teman ada tambahan? Semua. Baik, terima kasih Pak Dewo, Dewan Juri. Bu Desa, jelas nggih? Nggih, ampun jelas sama nih Pak. Inggih, terus mulai. Bentar malih kita kan lagi inde lomba film dokumenter. Wulan Permata. Inggih, durus Adek. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya dengan Wulan Permata dari Itekes Bintang Persada. Saya ingin bertanya Pak, jadi kan saya sudah membaca ketentuan lomba dari film dokumenternya. Di sana saya mendapatkan bahwa film dokumenternya itu harus mengajukan surat orisinalitas karya. Nah, untuk orisinal karyanya itu dari suratnya itu apakah ada template tertentunya atau bagaimana nggih? Nah, kalau misalkan ada nanti untuk suratnya itu dikirimnya kemana? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Wulan atas pertanyaannya dan masukan juga buat kita. Jadi terkait template nanti kita akan tayangkan di website seperti format daripada tentang original karya itu. Mungkin dari Dewan Juri ada yang bisa menambahkan. Cukup ya. Bagaimana Dek? Sudah? Iya, sudah. Terima kasih. Inggih, Dek. Nanti di grup juga kita share Dek ulang terkait template original karya itu. Iya, Pak. Bentar. Kita kan sanelianan malih. Ada pertanyaan lain lagi berkaitan dengan lomba film dokumenter? Inggih, yening tan malih di tiang lantur malih ke lomba musikalisasi puisi Bung Karno. Bentar nggih, SMA 1 Baturiti. Admin mute-nya. Nggih. Inggih Adik, terus. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mohon maaf, tadi kan ada yang bertanya tentang penempatan logo. Saya kurang dengar jawabannya, mungkin bisa tolong diulang, Pak. Terima kasih. Inggih, jadi berkaitan logo itu nanti di belakang, di akhir daripada film, apa namanya, karya itu. Jelas nggak Adik? Jadi di akhir dia. Nggih. Inggih, Teater Antariksa SMA 7. Pak Swastiastu, untuk Tiang atas nama Gung Putri, perwakilan dari Teater Antariksa SMA 7 Denpasar. Tiang ingin bertanya terkait musikalisasi puisi Nike. Nah, di beberapa lomba kan wenten musikalisasi puisi yang
semua bait puisinya Nike dilagukan. Nah, untuk lomba mangkin di Kesbang Polniki, untuk seluruh puisinya Nike dijadikan lirik lagu, tapi dibolehkan ada beberapa part yang dibacakan menjadi puisi. Pertanyaannya. Jadi kita baru akan mulai Niki ke lomba musikalisasi. Jadi sudah didului oleh adik. Nggih, nanti Niki bisa langsung ditanggapi oleh Pak Dewan Juri kita. Untuk puisi itu sebagai lirik ya, sebagai lirik di dalam bangunan karya itu. Di dalam melakukan itu, bagaimana menyajikan puisi itu di dalam musikalisasi puisi, puisi itu dilakukan, itu kasarnya ya, dilakukan. Ini bukan lomba membaca puisi diiringi musik, bukan. Tapi bagaimana lirik lagu atau puisi itu masuk ke dalam bangunan musikalisasi puisi, jadi menyatu dengan musik. Jadi ya dinyanyikan, bukan dibacakan. Ada bagian-bagian yang kalau memang perlu dibaca, silakan. Sebab tidak mungkin ada kalimat-kalimat yang ini kok cocok dibaca. Ini tapi tidak semua, jangan dibaca semua. Atau bagian kecil dibaca boleh. Saya kira itu karena ini lomba musikalisasi puisi. Jadi bagaimana memusikkan puisi itu sendiri. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukan membaca puisi diiringi musik, bukan. Jadi bagaimana menyanyikan puisi itu, melakukan puisi itu dalam bangunan yang utuh sebagai karya musikalisasi puisi. Saya kira itu saja. Mungkin dari Pak Ari. Terima kasih adik. Jadi untuk sebuah latar musikalisasi puisi, bagaimana adik pernah menonton kesenian Broadway ya? Broadway itu seperti teater, dia bernyanyi, kadang sebuah dialog yang tegas, kemudian akan disuasanakan menjadi sebuah lontaran kepada audiens, itu bisa dibuat sebuah imitasi, dibuat hiperbol melalui suatu estetika. Jadi dialog itu kadang menjelaskan sebuah maksud dan ilustrasi itu adalah menggambarkan. Jadi seperti itu. Jadi kedua ini bisa masuk. Kadang dia seperti Tua Haji, kadang musik itu sebagai alat komunikasi juga. Jadi dialog di sini sangat dibutuhkan untuk jembatan sebagai musiknya sini. Tentunya musik ini dominan sebagai ilustrasi dan sebagai pengiring. Jadi satu kesatuan dia. Tidak harus lirik itu jadi musik semua, nanti jadi lagu pop nanti jadi, atau jadi lagu apa ya, Fox jadinya gitu. Ya, memang diharapkan menjadi sebuah bagaimana lagu itu diekspresikan, kemudian dibuat sebuah komposisi yang indah, dikasih jalinan nada yang indah. Jadi seperti itulah Broadway. Broadway itu seperti kalau di Bali ya seperti pengarjaan ya. Kalau di Broadway dia teater Broadway itu berkembangnya seperti film kartun Mickey Mouse. Kadang dia bercakap-cakap langsung isi bernyanyi. Nah, tapi di sini jangan terlalu alat musiknya jangan terlalu combo gitu, terlalu besar itu. Apa yang adik mampu, apa yang tim mampu, apa yang menjadi ciri khas, silahkan. Ya. Dan di sana akan muncul sebuah komposisi musikalisasi. Jadi, terima kasih ya Pak. Adik sudah mengerti? Ada yang perlu ditanya? Dika mantan, sukses Pak. Baik, terima kasih Bapak Dewan Juri sudah menjelaskan. Lanjut Yoga Anugraha. Yoga Anugraha, dipersilakan. Baik, selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya, saya Yoga. Ada 3 pertanyaan. Ini konsep dalam lomba musikalisasi puisi ini
bermain secara live atau konsepnya itu seperti video klip nih Kak. Terus yang kedua ini pengambilan gambarnya apakah harus stay, apa long shot terus, apa boleh ganti-ganti gitu. Terus yang ketiga ini menjadi isu saat ini dalam lomba-lomba musikalisasi puisi Pak, dalam penggunaan sebuah efek gitu. Apakah alat ini harus akustik semua? Apakah dibebaskan menggunakan efek untuk menunjang pementasan agar lebih bagus? Seperti itu Pak. Kira-kira itu aja pertanyaan 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Yoga. Jadi ada 3 pertanyaan. Apakah puisi ini bersifat live atau video klip? Kemudian terkait pengambilan gambar dan penggunaan efeknya. Inggih, Durus. Pak Ari. Inggih. Ya, jadi begini adik, kalau misalnya menggunakan alat akustik itu boleh ya, Dewan Juri membolehkan. Jika ada alat-alat yang menunjang, misalnya sound effect, artinya sound ambience begitu, atau adik mau pakai alat sequencer yang ditambahkan dengan tim, itu adalah bagian dari kreativitas editor, gitu ya. Ini diperbolehkan adik. Perlu dicatat ketika adik menggunakan sound effect itu, yang penting efek itu berupa scoring yang dibuat sendiri. Artinya scoring yang tidak terklaim oleh pihak-pihak tertentu. Ya, musik ini sangat ini nih, sangat riskan karena mengklaim akan menjadi permasalahan nanti di sini. Ya, kalau sound effect itu memang sound effect itu diperlukan, silakan. Kalau MP3, saya takutnya, nah biar nanti kena take down ya. Jadi diperbolehkan ketika menggunakan elektrik, kalau punya, misalnya kalau piano elektrik pakai penunjang, atau sound effect suara, mungkin suara angin, suara ambience lah, gitu. Kalau dibutuhkan, asal tidak mengganggu, misalnya terlalu ya dominan, ya, sesuai kebutuhan yang adik ingin perlukan. Tuh. Oke. Silakan, Ko Juli. Saya tambahkan tadi Pak Ari sudah menjelaskan. Sesungguhnya sudah lengkap, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan mengenai karya ini. Konsep ini kan video klip aja udah disinggung ya. Cuma isi live bahwa ini bukan dramatisasi puisi ya, bukan dramatisasi, bukan kemudian kita menampilkan puisi itu ada drama di dalamnya, tidak. Tetapi bagaimana si penyaji ini menyanyi, membawakan lagu dengan bungkus atau kemasan video klip. Jadi tetap mereka menyanyi, sebab di sini di kriteria kan ada yang ketiga itu penampilan. Penampilan itu lengkap sekali, pemain atau penyanyi harus kita nilai ekspresinya, penghayatan, kostum dan make up dan tata artistik. Jadi di penampilan ini akan kelihatan kalau dia berupa nanti saya khawatirnya kepleset kalau dibebaskan menjadi video klip ya akan menjadi kayak sinetron ya, cuma lagu sebagai pengiring saja, tapi tidak. Ini tetap aktor utamanya itu adalah penyanyi itu sendiri, penyanyi yang membawakan musikalisasi puisi itu sendiri. Jadi di situ di kriteria ketiga ada penampilan yang kita nilai. Saya kira itu saja. Soal efek tadi sudah dijelaskan juga. Sepanjang efek itu mendukung, silakan. Jadi mau pakai akustik, mau pakai elektrik, silakan. Saya membayangkan ketika pakai efek atau bagaimana puisi itu dibawakan dengan sangat bagus. Misalnya ada grup dunia rock itu namanya Pink Floyd ya. Bagaimana mereka menyajikan
syair-syair yang sederhana tetapi menjadi berjiwa ketika dia menyanyikan, membawakan itu dengan musik yang tertata, penjiwaan, kemudian ada efek-efek yang sederhana-sederhana sekali tapi bisa mengangkat isi lirik atau puisi itu sendiri. Saya kira itu yang penting. Jadi bukan nanti biar tidak terpleset menjadi drama ya, menjadi sinetron ya, sinetron yang menyanyikan lagu, tapi tidak seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, itu yang akan menambahkan saja bagaimana pengantar tadi Dewan Juri pada acara berbeda dengan tahun sebelumnya, lomba tahun sebelumnya. Lomba kali ini juri dan panitia sepakat untuk memberikan kreativitas seluas-luasnya kepada teman-teman peserta dengan mengeksplorasi kemungkinan multimedia. Dengan catatan bahwa ini tetap lomba musikalisasi puisi. Karena ditayangkan di akun media sosial, maka tampilan unsur video, audio, video menjadi catatan kreativitas. Hingga gabungan musikalisasi puisi sebagai dasar lomba tetap dijaga, tapi karena pilihan penampilannya di akun media sosial, maka Dewan Juri dan panitia mempertimbangkan sepenuhnya dibuka kreativitas untuk mengeksplorasi kecanggihan multimedia. Dasarnya tetap musikalisasi puisi yang disampaikan oleh kalau kita melihat aspek penilaiannya, ini adik-adik harus pandai-pandai juga, karena tetap aspek penilaian suara, musikalitas itu tinggi, 30%, 30%, penampilan 20%, adapun videografi dan kreativitas 20%. Dengan kata lain, lomba ini tetap berdasar pada musikalisasi puisi. Kreativitas dimungkinkan. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Di situ kan tema sangat luas ya di puisi itu sendiri. Ada bagaimana orang misalnya berteriak-teriak merdeka, merdeka, atau ada suasana dia menyajikan budaya-budaya. Kalau dibaca puisinya itu luas sekali, dan itu kalau diambil gambarnya itu sudah tidak terbatas lagi gambar-gambar yang harus disajikan. Di musikalisasi puisi, sebagaimana juga tadi lomba pidato, silakan menyanyikan puisi itu dengan intinya, dengan pokok, kemudian ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi. Itu bisa. Jangan akhirnya menjadi ilustrasinya dominan, gitu tidak. Tapi tetap bagaimana menyajikan itu dengan para penyanyi yang dengan ekspresi yang pas, penghayatan yang pas, itu yang penting. Kemudian ini ilustrasi boleh saja, tadi Pak Putu Satria misalnya menyanyi, kemudian ada orang berlari membawa bendera misalnya, itu ilustrasi aja yang menyelingi bagian-bagian tertentu, silakan. Jadi tetap, saya kira itu tambahan, Mas. Oke, yang menambahkan mantan sedikit dari 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dewan Juri. Jadi konsep live atau video klip itu kan gabungan ya. Kemudian gambarnya itu stay atau ganti-ganti. Jadi kelima lomba ini, gambarnya itu silahkan dikolaborasikan. Intinya teman-teman yang ikut lomba, ini akan ditampilkan ke media sosial. Itu intinya. Sehingga apa yang dilihat oleh masyarakat umum itu menjadi sangat menarik. Jadi gambarnya itu biasanya kalau teman-teman yang paham editor, untuk long shoot itu pasti stay dia. Long shoot itu. Jadi itu adalah keamanan gambar. Ketika misalnya mediumnya itu agak miring, close up-nya itu agak ke bawah, diselamatkan oleh gambar long shoot.
Jadi teman-teman yang ikut lomba silahkan harus mencari tim yang memahami editing. Demikian. Jadi gambarnya itu silahkan pakai 2 kamera, 3 kamera minimal paling bagus karena ada long shoot, ada medium shoot, ada close up. Itu minimal mestinya kalau dari sisi gambar. Kemudian efek. Dari kelima lomba ini yang tidak boleh dirubah adalah vokal. Dari 4 lomba maksud saya, karena yang lagi 1 kan tidak memakai vokal. Jadi vokal itu tidak boleh dirubah, ditambahkan efek misalnya suaranya jadi lebih berwibawa seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi biar tidak seperti yang disampaikan Dewan Juri tadi, puisinya itu hilang, seolah kita nonton video klip jadinya. Ini puisi yang dimusikalisasi gitu. Maka namanya musikalisasi puisi. Puisinya itu harus tetap terasa gitu loh. Terasa. Bukan kayak orang jadinya orang menyanyi jadinya. Lebih kelihatan kayak video klip nyanyian jadinya. Jadi ada pembeda di situ, teman-teman silahkan nanti search di YouTube, banyak sekali contoh musikalisasi puisi. Yang kira itu tambahnya. Untuk semua. Baik, terima kasih para Dewan Juri. Pak Yoga, bagaimana? Boleh saya tanya lagi Pak ya? Boleh, boleh Pak. Oke, yang saya maksud efek ini kan sebenarnya manipulasi terhadap wave audio gitu. Nah, tadi Bapak bilang tentang vokal ya, nggak boleh dikasih efek gitu. Nah, kalau misalnya tujuannya tentang excited di media sosial, bagaimana vokal itu kan sebenarnya bisa dikasih efek reverb dalam artian gaungan gitu, atau delay itu kan untuk tujuan excited gitu. Apakah itu juga dilarang gitu? Kan agak susah juga kalau misalnya dibilang vokal itu nggak boleh dipakai efek gitu. Gitu Pak. Tolong terima kasih itu aja. Nggih, suksma Dek Yoga. Ya. Mungkin Pak ya. Untuk masalah audio, vokal, wave, jadi kalau mau ditambahkan reverb ataupun delay, itu sah-sah saja bagi saya. Karena reverb dan delay itu cuman menambah sebuah ilustrasi suasana ekor ya. Yang kami tekankan di sini, jangan sampai merubah nada atau editor tone gitu loh. Tone-nya menjadi misalnya seketika Anda bisa suara transformer, robot, atau suara monster gitu. Biarkan suara ori-orinya cuma ditambahkan efek ruangan, room, misalnya reverb room, plate room, atau delay. Jadi itu kalau dibutuhkan. Ya, mungkin itu penegas suasana saat Anda menghayal berada di sebuah kejauhan itu. Yang penting nadanya, artinya vokal intinya itu tidak dirubah, cuman ditempel efek aja. Nah, seperti itu. Reverb itu penambah lebih basah dia, tapi jangan dirubah. Termasuk kalau yang nyanyi itu nanti ketahuan. Kalau Anda pakai tune, misalnya apa ya, kayak software yang biar nggak fast gitu, itu ketahuan nanti ada grafik-grafiknya yang tidak lazim. Ya, jadi tidak apa ya mainnya, tidak manusiawi mainnya. Jadi kita bisa tahu ya, ketika vibrasinya dibikin-bikin itu bisa dideteksi ya, ya mengurangi nilai gitu. Kelihatan apa ya, imitasi ya, ya imitasi. Jadi reverb itu boleh, tapi ingat kalau Anda menggunakan reverb terlalu banyak, jadi suaranya tambah jauh, itu kejelasan artikulasi Anda akan hilang. Jangan sampai ya seperti itu. Reverb itu penting, yang penting tidak noise, karena noise itu mungkin dibutuhkan kalau konsep Anda munculkan noise, tapi ketika reverb itu
terisi noise, dia akan membesar karena reverb itu menambah ekor, menambah bayangan echo-nya. Gaung ya. Saya tahu maksud Anda agar ketika bernyanyi tidak kering, suaranya tidak kering banget gitu. Ya, ini tergantung dari efek, mungkin Anda menggunakan gitar atau piano, pianonya isi reverb, Anda mengikuti seperti itu. Nah, bagi saya silahkan diisi reverb, tapi jangan sampai reverbnya kayak crunch, jauh sekali gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada Dewan Juri. Bagaimana Dek Yoga? Itu saya sudah jelas tuh, Pak. Lagi satu Pak ya, mohon maaf. Iya. Misalnya ada orang 5 main alat gitu. Nah, kemudian di luar alat itu orang yang bermain, apakah boleh memakai misalnya sebagai contoh sequencer gitu. Sequencer itu berisi gamelan, gong, gamelan, gangse, kemudian alat-alat tradisional dari setiap wilayah misalnya gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu? Itu kan jadinya sebenarnya bukan live ya jadinya. Jadi konsepnya itu kayak mengkompos gitu, mengkompos di dalam sebuah software, kemudian di play jadi sequencer, langsung dimainin live gitu. Kayak gitu. Itu dengan tujuan biar lebih ramai gitu. Apakah boleh seperti itu atau cuma boleh alat yang dipakai oleh setiap orang itu aja yang boleh dipakai gitu. Terima kasih. Baik Dek Yoga, mungkin para Dewan Juri bisa langsung menanggapi. Begini, Dek, sequencer itu alat yang dimainkan live, cuman dia menggunakan tombol pad atau ritem-ritem yang tujuannya ketika suara sounding synthesizer yang diciptakan oleh pakar-pakar musik atau suara-suara dance, DJ, EDM, electronic music, itu bisa bagaimana orang bisa memainkan live di panggung. Makanya diciptakan sequencer seperti itu. Jadi itu termasuk alat live seperti orang banyak DJ yang menggunakan di samping dia menggunakan mesin scratch, dia juga banyak menggunakan pad sequencer untuk mendukung live dan mengukur durasi waktu yang diinginkan. Nah, itu boleh aja. Itu bagian dari kreativitas karena mengolah suara live ke dalam bentuk mesin dipakai live. Ya, itu lumayan kerjanya berat ya. Kalau Anda apalagi Anda bisa bikin sampling gamelan, Anda bisa main live. Seperti itu. Sequencer. Tapi kalau Anda cuma menyetel, Anda rekam, tidak main, itu kayak nyetel MP3 yang digabung dengan alat akustik misalnya. MP3 itu ya tidak punya touch dan spirit, jadi tidak akan mampu MP3 itu mengikuti alur durasi waktu yang dibutuhkan ketika Anda ingin menciptakan sebuah kode-kode atau cue tertentu. Jadi boleh aja Anda main sequencer. Oke, saya akan lihat keahlian Anda menggunakan sequencer nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih para Dewan Juri. Bagaimana Dek Yoga? Ada pertanyaan lagi? Tidak Pak, itu aja cukup. Sudah jelas nggih? Nggih. Ya, bagi peserta yang lain berkaitan dengan musikal puisi Bung Karno, apakah ada pertanyaan? Yenington titiang ngatur malih ke lomba poster. Yang Pak. Benar ya, Pak Darmo Putro. Nggih, Om Swastiastu. Perkenalkan Tiang Dharma dari perwakilan Karang Taruna Sabta Kencana Budaya Desa Sibangkaja Abian Semal Batu. Yang langsung saja pertanyaan
Pak, untuk jumlah pemain dari musikalisasi puisinya itu dibatasi atau bebas saja, Pak? Ya, Pak Darmo, mungkin bisa diperhatikan kembali di ketentuan yang kita sudah share di website terkait jumlah sudah dijelaskan di sana. Perorangan atau kelompok, jadi tidak ada batasan. Kelompok bebas. Pak Darmo Putra, jelas nggak ya? Jadi kelompok perorangan, jadi perorangan dan kelompok, jadi tidak ditentukan jumlahnya. Pak Darmo Putro, monitor nggak? Jelas nggak? Surat yang jelas? Sudah jelas. Jelas nggak? Jadi kepada seluruh peserta nanti acara technical meeting kita ini kita akan siaran ulangnya kita akan share juga di grup yang kita sudah buat. Mungkin lagi satu, Pak. Untuk satu orang megang dua alat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Satu orang bisa megang dua alat. Kalau 3 alat, 4 alat itu lebih bagus lagi. Boleh, Dek. Megang aja. Ingin, Dek. Boleh. Bentar, malah, Dek. Cukup, Pak. Cukup, nih. Darmo Putro dari desa saya ini. Oh, kecamatan ya, Abian Semal ya. Nggih, wonten pertanyaan malih nggih. Berkaitan dengan lomba musikal puisi Bung Karno. Wonten malih admin? Admin ada pertanyaan di lomba? Nggak ada. Nggih, kita lanjut ke lomba poster Bung Karno. Peserta yang mendaftar berkaitan mengikuti lomba poster Bung Karno. Wonten pertanyaan berkaitan dengan lomba poster? Nggih, kita lihat di chat coba berkaitan dengan lomba poster. Dari SMA Negeri Bali Mandara, Loh Anggreni. Mohon maaf Bapak Dewan Juri yang saya hormati. Mohon izin saya Loh Rizka Sriwardani. Mohon izin bertanya apakah lomba poster digital ada aplikasi yang diharuskan atau ada aplikasi tidak boleh digunakan? Mungkin tanggapan dari Dewan Juri. Oke, adik dari Bali Mandara ya. Jadi poster atau baliho ini nanti akan dipergunakan oleh Badan Kesbang ini sebagai alat sosialisasi Bulan Bung Karno. Yang tidak boleh dipergunakan itu art intelijen itu, AI itu. Jadi yang biasa kita pakai editing itu adalah Photoshop atau Corel Draw. Jadi dua hal itulah yang paling biasa dipergunakan untuk membuat desain poster ataupun baliho. Demikian, Dek, untuk semua. Ya, ada pertanyaan yang secara langsung dari peserta lomba? Admin bagaimana? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan technical meeting kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas,
kita bisa diskusi di grup. Ya, dari Widi Adnyani, Stikes Ameta. Om Swastiastu, selamat siang. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Widi Adnyani. Bertanya terkait dengan lomba poster Nike. Untuk lomba poster Nike, jumlah peserta yang mengikuti berapa nggih? Apakah berkelompok atau per individu? Jadi boleh perorangan, boleh berkelompok. Untuk Widi Adnyani, jadi lomba poster ini boleh perorangan, boleh berkelompok. Inggih, yang rasa sudah cukup teknikal kita pada yang mana? Nindi. Nindi, Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Dewan Juri, izin bertanya untuk lomba poster. Di Juknis peserta membuat 3 jenis poster, yaitu 1 poster ukuran 1x1 dan 1 baliho ukuran 4x6 bertema berdaulat dalam politik. Kemudian poster ukuran 1 berbanding 1 dan 1 baliho ukuran 4x6 berdikari dalam ekonomi. 1 poster ukuran 1 berbanding 1 dan 1 baliho ukuran 4x6 bertema berkepribadian dalam kebudayaan. Berarti apakah peserta masing-masing membuat 6 desain nih? 3 poster dan 3 baliho. Mungkin Bapak Dewa pada diri bisa menambahkan. Dek Nindi, prinsipnya desainnya itu 3. Jadi Dek Nindi membuat desain yang bertemakan berdaulat dalam politik. Itu 1 desain itu. Tetapi layoutnya, ukurannya itu ada 2 di dalam 1 desain. Misalnya desain bertema berdaulat dalam politik. Buatkan 1 layout yang berukuran 1 berbanding 1. Karena itu akan kita share ke media sosial, kayak Instagram, TikTok, itu di-share. Yang lagi 1, ukuran baliho 4x6 itu akan dipergunakan oleh Badan Kesbang untuk sosialisasi di lapangan. Akan kita cetak itu. Jadi yang pemenang ini, yang kita anggap menjadi kemudian pemenang 1, 2, dan 3 mungkin, akan kita sebarkan di beberapa titik untuk acara sosialisasi Bung Karno ini. Demikian, mungkin biar bisa dipahami. Desainnya 3, layoutnya 6. Jadi 1 desain ada ukuran 1 banding 1, yang lagi 1 itu 4x6. Demikian. Inggih, terima kasih para Dewan Juri. Jadi semoga jelas Adik Nindi. Nanti kalau ada yang belum jelas kita diskusi di grup. Jadi poster ini memang kita selaku panitia akan sosialisasikan untuk memeriahkan daripada bulan Bung Karno 6 yang kita laksanakan tahun ini. Lanjut dari Mansab. Om Swastiastu, Bapak mohon izin bertanya, saya Kadek Sonia. Untuk lomba film pendeknya, logonya ditampilkan di belakang saja atau depan belakang Bapak? Logo. Tadi sudah kita jelaskan bahwa logo ditampilkan di belakang saja. Yang rasa cukup untuk technical meeting hari ini. Jadi kalau ada peserta yang
belum jelas pertanyaannya, nanti kita bisa diskusi di grup yang sudah kita buat. Jadi kami selaku panitia mempertegas kembali kepada seluruh peserta yang mengikuti lomba Bulan Bung Karno 6 tahun 2024 ini untuk membaca kembali ketentuan yang sudah diatur dalam lomba yang kita laksanakan. Di sana ada ketentuan umum, persyaratan dan segala macamnya. Itu dibaca kembali, dipahami. Ketentuan khusus juga ada, ketentuan umumnya sudah jelas di sana, jadi untuk dibaca kembali oleh peserta lomba. Jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti kita diskusi di grup yang sudah panitia buat. Dan saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba yang sudah mengikuti lomba Bulan Bung Karno 6 tahun 2024, untuk juga ikut memeriahkan perayaan Bulan Bung Karno tahun ini. Semoga kegiatan Bulan Bung Karno ini gaungnya sampai dirasakan di pelosok-pelosok desa, khususnya para generasi muda, untuk selalu mengingat sejarah perjuangan bangsa kita, mengingat Bapak bangsa kita Bung Karno. Demikian jadi teknikal kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.